Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nur Aulia dengan NPM 2021215000283. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pembinaan akhlak dalam kehidupan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akhlak dan Etika dengan dosen pengampu Bapak Asad STHI MPD. Materi yang saya akan jelaskan yaitu pembinaan akhlak dalam kehidupan terdiri dari 4 poin. Yang pertama, urgensi akhlak dalam kehidupan. Yang kedua, pembagian akhlak. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Ketiga, metode pembinaan akhlak. Pertama, yaitu ada urgensi akhlak dalam kehidupan. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang berarti perangai, tingkah laku, atau karakter. Dalam konteks Islam, akhlak adalah sikap batin yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik secara sadar tanpa paksaan. Urgensi akhlak dalam kehidupan sangat penting karena ada landasan perilaku manusia, yaitu di mana akhlak menjadi dasar dalam membentuk perilaku manusia yang bermoral, jujur, dan bertanggung jawab. Tanpa akhlak, ilmu dan kekuasaan dapat disalahgunakan. Kedua, yaitu cermin kepribadian seseorang. Akhlak adalah gambaran dari siapa kita sebenarnya. Orang yang baik, akhlaknya akan dihargai dalam masyarakat, bahkan jika mereka tidak memiliki jabatan atau kekayaan. Ketiga, yaitu penentu hubungan sosial yang harmonis. Dalam kehidupan sosial, akhlak yang baik seperti menghormati orang lain, jujur, dan empati menjadi pondasi hubungan yang damai dan saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, yaitu tujuan diutusnya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Dengan ini menunjukkan bahwa misi utama kenabian adalah membina akhlak manusia. Yang kelima, yaitu penentu kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhlak baik mendatangkan ketenangan batin, kebahagiaan hidup, dan juga merupakan bekal untuk kehidupan setelah tiada. Yang keenam, menjaga stabilitas masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akhlak yang kuat, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin, maka negara akan stabil, aman, dan sejahtera. Ketujuh, yaitu penguat iman dan ibadah. Akhlak menjadi bukti dari keimanan seseorang. Ibadah yang benar akan tercermin dalam akhlak yang baik. Atau sebaliknya, seseorang yang rajin ibadah tetapi buruk akhlaknya, berarti ibadahnya belum membuahkan hasil. Pembahasan poin selanjutnya yaitu pembagian akhlak. Akhlak dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Sifat-sifat dan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contohnya ada jujur atau sidik, amanah, sabar, ikhlas, tawadu atau rendah hati, syukur, dermawan, berbakti kepada orang tua, dan menepati janji. Selanjutnya yaitu ada akhlak mazmumah atau akhlak tercela, yaitu sifat dan perilaku buruk yang harus dihindari. Contohnya ada bohong, sombong atau takabur, iri dan dengki atau hasad, gibah, menggunjing, fitnah, bakhil atau kikir, khianat, tidak bersyukur, meremehkan orang lain. Akhlak ini merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa serta keburukan di dunia dan di akhirat. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Akhlak seseorang tidak terbentuk secara instan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Di antaranya ada faktor internal atau dari dalam diri sendiri. Ada hati atau qalbu, yaitu hati yang bersih akan menghasilkan akhlak yang baik. Dan nafsu amarah yang tak terkendali bisa mendorong pada akhlak yang buruk.
ada akal. Dengan akal sehat, maka manusia mampu menimbang baik dan buruknya dalam sebuah tindakan yang ingin dilakukan. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya yaitu adalah lingkungan luar, seperti keluarga. Lingkungan pertama dan utama dalam membentuk akhlak adalah orang tua. Orang tua adalah teladan utama bagi seorang anak. Selanjutnya yaitu ada pendidikan, seperti sekolah dan guru sangat berpengaruh dalam mengarahkan nilai moral serta karakter setiap siswa. Selanjutnya ada lingkungan sosial seperti teman, tetangga, komunitas, dan itu sangat mempengaruhi cara seseorang dalam bersikap atau berperilaku. Selanjutnya ada media massa dan teknologi seperti tayangan televisi, media sosial, dan internet bisa berdampak positif atau negatif terhadap akhlak jika tidak disaring dengan baik atau digunakan dengan baik. Ada tradisi dan budaya. Budaya masyarakat setempat yaitu dibesarkan juga oleh terbentuknya akhlak, misalnya seperti budaya gotong royong, sopan santun, atau individualisme. Yang keempat ada agama atau kepercayaan. Ajaran di setiap agama yang kuat akan membentuk sebuah kepribadian yang menjunjung tinggi sebuah moral dan akhlak yang baik dalam diri sendiri. Selanjutnya ada kebiasaan yang terus-menerus. Akhlak baik bisa dibentuk dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang atau habit. Misalnya seperti membiasakan diri untuk jujur dan selalu disiplin dalam melakukan sebuah hal dan berbagai macam sesuatu hal yang ingin dilakukan. Materi yang selanjutnya ada metode pembinaan akhlak. Metode pembinaan akhlak adalah proses untuk menanamkan nilai-nilai moral dan perilaku terpuji secara konsisten dan terarah. Metode yang dapat digunakan antara lain, yang pertama ada teladan atau uswah hasanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan akhlak yang baik. Orang tua, guru, dan pemimpin harus menjadi contoh nyata dari akhlak yang baik. Ada anak atau masyarakat akan meniru perilaku orang yang akan mereka hormati. Yang kedua, ada nasihat dan pengajaran atau mauizah, yaitu memberikan nasihat yang menyentuh hati dan disampaikan dengan lembut. Mengajarkan nilai-nilai moral secara eksplisit melalui cerita, Al-Quran, hadis, dan pengalaman nyata. Ketiga, yaitu pembiasaan atau ta'dib. Membentuk kebiasaan baik sejak dini, misalnya mengucap salam, meminta maaf, berterima kasih, berdoa, dan dengan pembiasaan atau nilai-nilai akhlak akan melekat secara alami dalam diri seseorang. Keempat, yaitu lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang mendukung akan mempercepat pembentukan akhlak, seperti sekolah, rumah, dan masyarakat juga harus menciptakan suasana yang penuh dengan nilai moral. Kelima, yaitu pemberian hukuman dan ganjaran atau tarbiyah bil jaza. Memberikan penghargaan kepada perilaku yang baik agar termotivasi dan memberikan saksi yang mendidik bagi perilaku buruk agar ada efek jera. Keenam, ada doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohon atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam memperbaiki akhlak. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang baik, tidak ada yang bisa menunjukinya kecuali Engkau. Dari penyampaian materi tentang pembinaan akhlak dalam kehidupan, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan akhlak adalah aspek fundamental dalam kehidupan individu dan masyarakat. Akhlak yang baik mendatangkan ketenangan, keharmonisan sosial, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Proses pembinaannya harus dilakukan secara sistematis, yaitu mulai dari pendidikan keluarga, pengajaran di sekolah, lingkungan yang baik, dan keteladanan. Setiap orang bertanggung jawab atas pembinaan akhlaknya, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian materi tentang pembinaan akhlak dalam kehidupan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semuanya yang menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.